أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. Surat Al-Mu'minun ayat 73. Wa inna kalan saktenane sira Muhammad iku la tad'uhum yaktine ngajak sapa sira Muhammad ing kufar ila siratin maring dalan ay tariqin tegese maring dalan mustaqimin kang jejeg kang lurus kang jejeg apa sirat ay dinil islami tegese agama Islam. Wa innal ladina lan sa'tanane wong akeh wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Surat Al-Mu'minun ayat 73. Wa innal ladina lan sa'tanane wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladina ora padha iman bil akhirati kelan akhirat rupane napa bil ba'si tegese kelawan tentangi akan saking kubur wasawabilan ya Allah ganjaran wal iqabi lan patrapan anis sirati ando saking mengkono dalan niki an ta'alluqi dumateng lana kibun niki iku lana kibuna yektine kang padha ngalih iku lana kibuna khabari inna iku lana kibuna yektine kang padha ngalih ay adiluna tegese kang padha ngalih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walau rahimnahum lan lamun paring rahmat sapa ingsun ing kufar wa kashafna lan ngilangi sapa ingsun buka mana asale buka mana murate ngilangi sapa ingsun ma ing barang ya Allah ya Rabbi ya Karim ma ing barang bihim kang tetap ing dalam kufar niscaya rupane napa ma bihim mindurin bayane saking kemelaratan aiju tegese kemelaratan asobom kang makernani apa ju ing kufar di Makkah ing dalam kota Mekah sab'a sinina ing dalam mangsa 7 taun lalaju fitu yanihim ya'mahun lalaju mongko yektine bakal ndedawa memperpanjang tetap saja menetapi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim aitama tau tegese ndedawa tegese netepi sapa kufar fitu yanihim ing dalem lacute utawa sasare kufar ayu dalalatim tegese ing dalem sasare kufar ya'mahuna laju fitu yanihim ya'mahuna hale padha ya Allah mider ayat taraddaduna tegese hale padha mider walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Walaqad akhadna lan teman-teman wis ngalap sapa ingsun hum ing kufar bil ngalap utawa matrapi sapa ingsun ing kufar bil adzabi kelawan siksa ail ju tegese kelawan siksa famastakanu mongko ora padha andhap asor sapa kufar ai tawadhu tegese ora padha andhap asor sapa kufar ora andhap asor li rabbihim maring pangerane kufar wa ma yatadzarruna lan ora padha ndepi-ndepi sapa kufar ayyar ghabuna tegese ora padha ngarep-ngarep sapa kufar tegese ora padha ngarep-ngarep sapa kufar
ilallahi maring Gusti Allah biduai kelawan donga biduai kelawan donga hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadidin idza hum fihi mublisun hatta idza fatahna hingga arikanane buka sapa ingsun ibtidaiyatun utai hatta iku hatta ibtidaiyah ya Allah ya Rabbi ya Karim alaihim ing atase kufar buka baban ing lawang za azabin ay sahibi azabin kang duweni siksa syadidin kang abot wa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim azabin syadid iku yaumu badrin dinane perang Badar rupane napa siksane niku abote niku bil qatsli kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim paten pinaten atau perang ya Allah banyak yang terkalahkan dari orang-orang kafir idahum fihi mublisun idahum tumataan utawi kufar fihi ing dalem adab iku mublisuna wong kang padha putus asa wong kang padha pegot niku putus asa wa ayisuna wong kang padha pegot wong kang padha putus asa ayisuna tegese kang padha pegot mingkul khairin saking saben-saben kebagusan wa walladzi ansha'a lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun surat al-mu'minun ayat 78 wa utawi Allah alladzi zat ansha'a kang nyiptakake sapa Allah ay khalaqa tegese nyiptakake sapa Allah lakum krana sira kabeh asma ing pengerungu bi makna asma'i kan makna al-asma dengan makna jamak nggih al-asma itu tegese pira-pira pengerungu wal absara lan pira-pira peningal wal afidata lan pira-pira ati ayal quluba tegese pira-pira ati qalilam ma tashkurun qalilam ma kidik banget takitun utawi ma iku naukiti lil killati maring gedhi tashkuruna padha nyukuri sapa sira kabeh wa huwal ladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa tawi Allah iku alladzi dzat dzara'akum kang nyiptakake sapa alladzi ing sira kabeh khalaqum nek nyiptakake sapa alladzi ing sira kabeh fil ardi ing dalam bumi wa ilaihi lan maring Allah tuhsyaruna padha den kiring sapa sira kabeh Tuba'asuna tegese padha den tangiaken saking kubur sira kabeh. Wa walladzi yuhyi wa yumitu walau ikhtilaful laili wan nahari afala taqilun. Walahu wa huwa utawi Allah alladzi dzat yuhyi kang nguripake sapa alladzi ai binafkhi ruhi tegese kelawan niup ing ruh tegese kelawan niup ing ruh fil mudghati ing dalam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim taking sak kempel wa yumitulan kang mateni sapa alladzi walau lan iku kedue alladzi utawa Allah mawon napa-napa ikhtilaful laili utawi gonta-gantine wayah wengi wan hari lan raina bisawati kelawan ireng wal bayadi lan kelawan putih utawa padang wa ziyadati lan kelawan tambah lan kelawan kurang afala ta'qilun mongko ora padha angen-angen sapa sira kabeh sunahu harakate sunahu ing ya Allah ya Rabbi ya Karim sunahu ing ciptaane Allah sunahu ing ciptaane Allah terus maranganten ta'ala maulur sapa Allah fata'tabiruna mongko padha bisa ngalap perkeling sapa sira kabeh pun sak monten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita terangkan mulai dari ayat yang 100 langsung ke
yang 73. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Surat Al-Mu'minun ayat 73. Tengriki dihentikan kita muratirin tentang tafsirnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu Muhammad itu benar-benar telah mengajak mereka semua orang-orang kafir menuju jalan yang lurus. Berarti kan ini Allah Ta'ala menetapkan, Allah Ta'ala sudah hendawi di mata Kanjeng Nabi bahwa engkau telah mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Rupane napa? Wa innaka latad'uhum ila siratin ay tariqin mustaqimin ay dinil Islam. Sungguh engkau telah mengajak, sungguh engkau telah berdakwah mengajak kepada mereka orang-orang kafir menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Pun tengriki dingendikaken seperti yang didawuhaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala lamma zayyafa tariqal qaumi atba'u bi bayan sihatima ja'a bihi rasul faqala wa innaka latad'um ila siratim mustaqim. Lagi setelah kemarin Allah Ta'ala itu menyebutkan keadaannya orang-orang yang tidak beriman, keadaannya orang-orang kafir, berupa mereka tidak mau beriman, mereka yang kemarin yang ada 4 itu loh, yang mana mereka itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang ada 4 kemarin. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin am lam ya'rifu rasulahum, kemudian am yaqulu nabiyyinah. Ya, kemarin sama dijelaskan, Allah Ta'ala sudah menjelaskan betapa sesatnya orang-orang kafir. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala ingin menetapkan, ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Kanjeng Nabi telah mengajak semuanya menuju agama yang lurus, menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Artinya bahwa bukti bahwa Kanjeng Nabi itu memang sudah menyampaikan risalah, seperti itu nggih. Mengajak kepada jalan yang lurus. Karena kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh bagaimanapun juga yang namanya jalan yang lurus itu ya jalan yang tidak ada belok-belokannya, juga tidak ada naik turunnya. Bahasanya ngoten ya. Jalan itu gak enak. Itu kalau banyak belok-belokannya pertama. Yang kedua yaitu jalannya naik turun. Bahasanya apa ngono kuwi? Jalannya naik turun. Ulama teng mriki ingin tiga akan wa inin tufi'a bisirati al-mu'waji wa inin tafa bisirati al-mu'waji wahidun fasawfa yantafi'u bisiratil mustaqim al-malayin. Dawuhnya beliau ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki ingin tiga akan kalau jalan yang bengkong saja, jalan yang bengkong atau jalan yang naik turun saja itu ya mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh seseorang. Akan tetapi jalan yang lurus dan tidak naik turun itu jauh lebih mudah dimanfaatkan oleh banyak orang. Tadi ini untuk menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu telah mengajak kepada kaumnya, pada orang-orang kafir secara khusus, bahwa mereka itu sudah diajak oleh Kanjeng Nabi kepada jalan yang lurus. Ini membahas masalah dakwah malam nanti. Jadi kurang lebihnya seperti yang ada di dalam surat Fussilat mulai dari ayat 30 sampai ayat 33. Tengeriku dikaakan teng surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lahum fiha ma tashtahihi anfusukum
ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini namanya dakwah. Dakwah itu mengajak kepada sebuah kebaikan, terkhusus mengajak kepada agama Islam. Dan nang Al-Qur'an itu disebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa, artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya melebihi ucapan-ucapannya orang-orang yang mengajak berdakwah terhadap Allah. Wa amila sholihah, dan dia beramal sholih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwa sesungguhnya aku adalah termasuk golongannya orang-orang yang Islam. Mulanya tengeriki diingendikaken. Ini kan ayat 33. Kalau kita runtut ayat ini 33, berarti runtut ayat sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 33, ayat 30, tengeriki diingendikaken innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Syaratnya orang itu benar-benar bisa berdakwah secara baik. Kalau kita runtut dari ayat ini adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Dia harus menjadi orang yang sosok yang benar-benar beriman, sehingga dia termasuk golongannya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, dan kemudian dia mengucapkan tsumastaqamu, kemudian dia bisa istiqomah. Nah ini sing abot Pak. Baru dia akan menjadi sosok pendakwah yang sangat baik, yang ucapannya diterima oleh banyak masyarakat, yang dia itu nanti benar-benar bisa memperbaiki keterpurukan yang ada pada masyarakat. Syaratnya itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, itu istiqomah dhisik. Baru nanti ada istilah man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Pun nggih niku membahas masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, ad-da'wah ila Allah, mengajak kepada Allah taala. Pun kita lanjutkan lagi. Tang ayat selanjutnya tengriki ngendikaken wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka semua itu justru berpaling daripada jalan lurus itu. Pon wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati ay bil ba'si was sawabi wal iqabi anis sirati ay anit tariqi ila nakibun ay adiluna. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu, mereka itu artinya tidak beriman dengan dibangkitkan dari kubur, tidak beriman dengan yang namanya pahala, tidak beriman dengan yang namanya siksaan. Mereka semua itu lanakibuna ay anis sirati, mereka justru berpaling dari jalan yang lurus itu. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau daunya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuh seperti ini. Jadi wong-wong kafir iku ya seperti itulah keadaannya orang kafir. Tatkala Kanjeng Nabi sudah dengan kokohnya, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh mengajak mereka kepada jalan yang lurus, tetap saja yang namanya orang-orang kafir itu berbalik, yang namanya orang kafir itu berpaling dari yang namanya jalan yang lurus. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa mereka kok bisa seperti itu? Mereka tidak percaya dengan yang namanya dibangkitkan dari kubur, mereka berpaling dari jalan yang lurus. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, "Malladzi ja'alahum yatanakkabuna at-tariqa al-mustaqimah alladzi yunaddimu lahum harakatal hayah." Sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu berpaling daripada jalan yang lurus? Ya, yang mana jalan yang lurus itu pada hakikatnya bisa membuat kehidupan mereka itu lebih jeluntrung. Maka tengeriki tinggal akan wa yaj'aluha tatasanadu wa la tata'anad. Ya, seharusnya kalau mereka itu mampu untuk mengikuti aturan hidup ini, aturan Islam ini, niscaya harakatul hayah, bentuk kehidupan mereka itu akan lebih tertata. Kehidupan mereka akan benar-benar
saling membantu, tidak saling bermusuhan. Tangri ngendikaken qalu li annahum mukadzibuna bil akhirah. Ya alasannya yaitu satu, karena mereka itu menganggap bohong terhadap akhirat. Walau lam yakunu mukadzibina bil akhirat la amanu wattaba'u manhajallah. Andaikan mereka itu tidak menganggap bohong terhadap akhirat, niscaya mereka akan beriman dan akan mengikuti manhajnya Allah Ta'ala. Ini kan pun bolak-balik ya. Mulanya dengar iki dikatakan li annahum sa yauluna ilallahi ailulatan. Karena mereka semua secara perlahan akan meyakini bahwa mereka itu akan kembali terhadap Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Tu'ti al-muhsina jazaahu wa tu'ti al-musi'a jazaahu. Yang mana mereka akan meyakini bahwa orang yang baik akan diganjar, orang yang buruk akan benar-benar diberi ganjarannya atau balasannya pula. Falladzi afsada haula annahum ittabau ahwaahum. Nih loh. Intinya orang-orang kafir itu kenapa kok bisa sebebas itu? Seolah tanpa rem, seolah tanpa adanya hal yang mengontrol atau menahan terhadap mengerem terhadap mereka. Intinya satu ini. Falladzi afsada haula annahum ittabau ahwaahum. Pertama, yang membuat mereka rusak adalah mereka itu mengikuti terhadap hawa nafsu mereka. Yang kedua, wadhannu anna dunya hiyal ghayatah. Mereka menyangka bahwa yang namanya dunia ini adalah tujuan utama, artinya ghayah, sebuah pucuk atau sebuah pungkasan yang tidak ada apapun setelahnya. Wadhannu anna dunya hiyal ghayah wa hiya nihayatul mataf. Mereka mengira bahwa yang namanya dunia, bahwa yang namanya kehidupan ini berakhir di dunia. Sama sekali tidak ada kehidupan setelah di dunia. Wa ghafalu 'anil akhirah. Mereka semua lupa, lalai terhadap akhirat. Wa anna hadarun na'im al-haqiqi alladzi la yafutuka wa la tafutu. Bahwasanya akhirat itu merupakan sebuah tempat, merupakan sebuah tempat yang sangat adil di mana semuanya akan mendapatkan sebuah balasan. Ini buat bolak-balik sering disampaikan. Mulanya kenapa sih orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat itu selalu berpaling daripada yang namanya sebuah kebenaran? Ya alasannya yaitu pokoknya wong lek ora iman karo sing jenenge akhirat, wis mereka lepas tanpa kendali. Katene ngelakoni opo sing dikarepno, ya wis mereka akan menyangka bahwa kehidupan ini adalah sebuah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya final, yang sudah tidak ada lagi setelahnya, tidak ada kehidupan lagi. Ya wong mateni sakarepe dhewe menyangka bahwa wis mari nang dunya mari ya mari. Inilah alasan utamanya mereka itu berani sebebas itu dan semaunya mereka tanpa memikirkan apa yang akan mereka hadapi besok di akhirat, karena memang pada hakikatnya mereka tidak beriman terhadap akhirat. Buat lano seluruh para manusia ini, baik orang yang Islam ataupun orang yang kafir, secara nalar mereka sangat membutuhkan terhadap yang namanya sebuah tempat, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang sangat adil bagi siapapun, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat keturunan. Semuanya butuh. Bahkan orang-orang di luar sana pun, orang-orang kafir pun juga sangat butuh. Cara diomong nih ngoten nggih. Ya seperti sekolah balik. Mungkin banyak dari kita orang-orang yang kebal hukum, baik kebal hukum secara nasional atau bahkan kebal hukum secara internasional. Cara bahasane bajingan kelas kakap bisa Mbak, kelas internasional. Ya sebut saja katakan Israel yang mereka dengan semudahnya
membunuh terhadap orang-orang Palestina tanpa satupun manusia di atas muka bumi ini atau negara di atas muka bumi ini yang bisa menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Maka secara nalarnya kita manusia, butuh kita semua itu terhadap yang namanya tempat pengadilan, di mana tempat pengadilan itu menjadi tempat yang adil seadil-adilnya. Karena di dunia ini bisa dikatakan dunia ini tempat yang tidak adil, tempat yang mungkin keadilan itu dengan mudahnya dibungkam, tempat di mana yang namanya keadilan itu bisa dijual belikan. Yaitu satu contohnya, satu contoh besar yaitu Israel. Mereka menjarah, mengambil, melakukan tindakan kriminal atau bahkan sampai membunuh dalam keadaan tidak satupun orang di atas muka bumi ini atau satu negara di atas muka bumi ini yang bisa menegakkan hukum kepada orang-orang Israel. Secara nalar bagaimana? Ya berarti satu-satunya yang diharapkan oleh hati manusia, pikiran, besok tunggu saja hari di mana semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang keturunan, tanpa memandang jabatan. Niku wa innal ladina la yu'minu bil akhirati 'ala sirati lanakibun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutaken malih teng mriki, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dzurril lalajju fi tuyanihim ya'mahun. Surat Al-Mu'minun ayat 75. Walau rahimnahum, dan andaikan aku mengasihi terhadap mereka, wa kashafna ma bihim min dzurrin, dan aku hilangkan sesuatu mara bahaya yang ada pada mereka, lalajju fi tughyanihim ya'mahun, niscaya mereka akan tetap saja di dalam kesesatan mereka, dalam keadaan mereka itu buta. Ya'mahun ayyataraddadun, dalam keadaan mereka itu buta, bisa muradnya buta atau dalam keadaan penuh dengan keraguan. Tadi niki ngeri Pak cara bahasanya. Allah Ta'ala sudah tidak mau memberikan rahmatnya terhadap mereka, karena Allah Ta'ala tahu andaikan Allah Ta'ala memberikan lagi rahmatnya kepada mereka, menghilangkan segala mara bahaya yang ada pada mereka, niscaya mereka cuma akan tetap saja melanjutkan, menetapi tindakan kesesatan mereka, dalam keadaan mereka itu penuh dengan keraguan-raguan, dalam keadaan mereka itu napa iki jenenge buta. Mulane lek bahasane kan ngoten nggih. Kita lanjutkan bahasane. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dzurril lalajju min dzurrin ay ju'in asabahum bi Makkah sab'a sinina, yakni rasa kelaparan yang menimpa mereka orang-orang kafir di Mekah selama 7 tahun. Ini asbabun nuzulnya sama seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa ceritanya adalah Kanjeng Nabi niku wis duka, sangat marah terhadap mereka orang-orang kafir, ya. Kanjeng Nabi niku duka, muar terhadap mereka orang-orang kafir, sampai-sampai Kanjeng Nabi niku mendoakan. Tengriku kan wonten nggih teng tafsir sawinya jenengan, itu juga sampean bisa lihat. Tengriki pertama membahas tentang ayatnya walau rahimnahum sampai 3 ayat yang setelahnya, 2 ayat yang setelahnya ini merupakan ayat madhaniyah. Berarti walau rahimnahum surat Al-Mu'minun ayat 75, 76, 77 itu semua merupakan ayat madhaniyah. Itu yang pertama. Kemudian sebab nuzulnya ayat ini yaitu bahwa Rasulullah itu hijrah menuju Madinah, dan Kanjeng Nabi itu mendoakan kepada para ahli Mekah. Ini loh ngeri nih Pak. Jadi tatkala Kanjeng Nabi itu mendapatkan sebuah kriminalisasi, penindasan, penyiksaan
yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Kanjeng Nabi dan juga seluruh para pengikutnya yang ada, Kanjeng Nabi akhirnya hijrah ke Madinah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma shdud wat'aka ala mudar, Allahumma ja'alha alaihim sininan kasununi yukasinini Yusuf. Kanjeng Nabi alai ndongane sampai kados ngoten, ya Allah Gusti, jadikan kepada mereka tahun-tahun paceklik, tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun paceklik yang dialami oleh para pengikutnya, para kaumnya Nabi Yusuf. Ya, jadi iki dungane Kanjeng Nabi, Pak, dungane Nabi seorang arah orang mustajab, langsung mustajab. Akhirnya sampai beneran Allah Ta'ala mengijabahi terhadap dunganya Kanjeng Nabi. Akhirnya nopo? Bener wis di Mekah itu terjadi yang namanya tahun kepailan atau musim paceklik selama 7 tahun. Sampai-sampai tengah dikit ngendikaken bahwa mereka orang-orang kafir itu makan ya Allah ya Rabbi ya Karim bi ainin maksurah ilhas, makan ilhas niku syai'un kan yatakhidunahu minad dam, sesuatu yang diambil oleh orang-orang dengan tujuan untuk menghisap darah. Lek mboten salah maknane ilhas niku lintah. Jadi mereka sampai memakan makanan, ya katakan ini makan ilhas atau lintah. Bahkan nyuwun sewu saking nemene kelaparan pada waktu itu, sampai orang-orang kafir pada waktu itu memakan wawa barol ibili fi sinil maja'ah, sampai memakan yang namanya kotoran unta. Saking ngeri nih Pak, Kanjeng Nabi kadung duka sebelum hijrah karena menghindari penyiksaan, kriminalisasi dari orang-orang kafir. Kanjeng Nabi ndonga supaya orang-orang kafir Mekah mengalami yang namanya napa? Musim paceklik. Tenan wis ra enek panganan, ra enek apa-apa belas, sampai mereka itu makan yang namanya lintah, mereka makan yang namanya kotoran napa? Kotoran unta. Akhirnya faja'a Abu Sufyan ila Rasulillah bil Madinah. Ada seorang yang namanya Abu Sufyan sowan dumateng Kanjeng Nabi teng Madinah. Bayangne Pak, niki wis Kanjeng Nabi saking dukane. Akhir wong kafir niki sowan dumateng Kanjeng Nabi teng Madinah. Seraya berkata, unsyidukallah warrahim, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah dan atas nama kerabat, kata Abu Sufyan. Alastataz'umu annaka bu'ista rahmatan lil alamin. Apakah engkau tidak menyangkakan bahwa dirimu adalah sosok yang diutus dalam keadaan engkau menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Ya, cara bahasanya Kanjeng Nabi sampai ngelak jari ini lak dadi rahmat bagi seluruh alam to, mosok sampai keadaannya awak dhewe koyo ngene. Kutilatil aba'u bisayf wal abna'u bil ju'. Taunya tengah iki dikaken. Para orang-orang tua itu terbunuh dengan pedang karena mereka sedang mengalami kekalahan besar-besaran pada perang Badar. Orang-orang tua terbunuh dengan hunusan pedang, dan wal abna'u bil ju', sedangkan anak-anak kecil terbunuh dengan yang namanya sebuah kelaparan. Akhirnya turunlah ayat ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dzurril lalaju fi tuyanihim ya'mahun. Secara bahasa kasarnya Allah jarne Muhammad, wong-wongan model koyo ngono kuwi, wong-wongan model casingan koyo ngono kuwi, lek diilangi adzabe, lek diilangi siksane yang ada, mereka bukan kok dijadikan pelajaran.
Yang ada justru mereka malah melanjutkan kesesatan mereka di part yang nomor 2 di episode selanjutnya. Mulane kan sering tau punan kula sampai akan ngeten iki, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Setidaknya yang namanya sebuah yang namanya sebuah siksaan itu hendaknya kita jadikan sebuah pelajaran, yang mana dengan siksaan tersebut, peringatan tersebut, kita hanya itu seminimal-minimalnya itu membuat diri kita agak direm. Paham ya Pak ya? Ada dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim, hadis yang sering disampaikan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau nak sering matur toh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau sering matur bahwa uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Tengeriki dingendikaaken ini loh keadaannya orang-orang kafir niku. Jadi sampai Gusti Allah pun juga sampun mboten badhe nurunaken rahmati malih keranten napa? Wis mari keadaan mereka itu ya ditulungi ya ngono maneh. Napa lek ditulungi ngono maneh lalaju fitu yanihim ya'mahun. Andai kan mereka sudah dihilangkan mara bahaya yang ada pada mereka, dirahmati oleh Allah, niscaya mereka akan melanjutkan kesesatan mereka di part yang nomor 2. Kita lanjutkan mohon. Walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Iki lho ngeri mari ini peringatan Pak ya kayak awak dhewe. Walaqad akhadnahum bil adabi, dan sungguh aku Allah telah mengambil mereka dengan sebuah siksa. Ail ju'i, yakni rasa lapar. Tapi napa famastakan, mereka itu tidak mau tawadhu, tidak mau tunduk li rabbihim. Mereka tidak mau tunduk terhadap Tuhan mereka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mereka tidak mau tunduk terhadap Tuhan mereka. Wa ma yatadarrun, dan mereka tidak mau memohon berdoa kepada Allah. Niki lho ngerti maneh kondisine wong kafir nek kaya ngeten iki. Allah Ta'ala sudah menurunkan siksanya, tetap saja mereka orang-orang kafir tidak mau tunduk terhadap Allah, bahkan juga tidak mau berharap. Wa may yatadarrun ayyarghabuna ilallahi biddu'a. Mereka tidak mau tunduk juga tidak mau berharap terhadap Allah. Jadi ini pelajarannya buat kita. Di wong kafir niku kalau menghadapi sebuah cobaan, kalau menghadapi yang namanya sebuah siksaan, kalau menghadapi yang namanya sebuah peringatan, yang ada justru mereka tetap tidak mau tunduk terhadap Allah, dan mereka justru juga bahkan berharap terhadap Allah Ta'ala untuk dihilangkan, tidak mau. Nantang pangeran cara bahasa kasarane ngomong kayak ngoten. Mereka yang ada justru malah sampai nantang pangeran. Ora gelem tunduk, ora gelem berharap berdoa kepada Allah. Yang ada justru malah mereka itu malah seolah-olah itu menantang. Mulane teng iki dikatakan wal makna lam yahsul minhum tawadu'un wa rujun ila Allah fil madhi wa lam yahsul minhum iltija'un ila Allah fil mustaqbal. Maknanya adalah bahwa tidak hasil dari mereka sifat tawadu, sifat rendah menunduk terhadap Allah dan kembali kepada Allah tentang apa-apa yang telah lewat di zaman madhi, dan tidak akan hasil bagi mereka iltija ilallah atau mengungsikan diri kepada Allah di dalam zaman yang akan datang. Orang kalau ono siksa itu ngerasa bahwa ini semua adalah kekuasaannya Allah, ini saatnya kita kembali. Gak ada ngono blas gak ada. Sekarang ada satu pertanyaan bahwa kenapa kok di dalam ayat ini itu bahasanya famastakanu? Jawabnya itu ada 2. Yang pertama famastakanu li rabbihim, ini pakai fi'il mudhari, fi'il madhi,
Sedangkan wa ma yatadarrun itu pakai fi'il mudhari. Ini kenapa? Dijawab oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, soalnya tengeriki 5 ja'a istakanu bilafdil madhi wa yatadarruna bilafdil mustaqbal. Al-jawab li'annal makna imtahannahum fama wajadna minhum akibal mihnati istikanatan wa ma min adati haula'i ayyatadarru hatta yaftaha alaihim babal adabi ya Allah ya Rabbi ya Karim hatta yaftaha alaihim babal adabi syadid. Dengar gila. Jadi ini mereka sudah sangat terlewat di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cara lajute iki wis kenemenan, Pak. Cara lajute wis kenemen. Rupane napa sih? Tengerikan dingendikaken oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa tatkala mereka sudah mendapati yang namanya sebuah siksaan, mereka itu tidak mau tunduk terhadap Allah, dan bahkan bukan hanya tidak mau tunduk, mereka tidak mau berdoa, berharap terhadap Allah Ta'ala. Dengan berdoa itu nggak mau. Padahal pada umumnya biasanya orang itu kalau sedang dalam kondisi menghadapi sebuah siksaan, menghadapi sebuah cobaan, yang ada itu biasanya mereka itu berdoa minta agar dibukakan, dihilangkan segala mara bahaya ini. Kan ngoten toh cara bahasane teng ayat lain sik kula watesaken bahasane niku ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah niki kaedahnya secara umum, wa idza masal insana durru da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Secara watak normalnya kalau seseorang itu sedang mengalami yang namanya kesulitan dan juga menghadapi yang namanya mara bahaya, secara watak normalnya itu mereka langsung ilang pangeran, balik nang pangeran, marungono ndonga supaya diilangi sing jenenge kesulitan dan segala mara bahaya dan segala bentuk permasalahannya. Kan ngoten to, Pak? Ya walaupun endingnya setelah semuanya itu dihilangkan mara bahaya, masalah dan juga kesulitan, kebanyakan juga tetap saja mereka akan kembali. Tapi kan harusnya seminimal-minimalnya mereka pada waktu mengalami kesulitan iku mbok ya minimal tunduk nang pangeran, terus marang ngono ya ndonga nang pangeran. Tapi ini mereka sudah melampaui batas, bahwa mereka itu famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun, tidak mau tunduk terhadap Tuhan mereka, juga tidak mau berharap sedikit pun, berdoa dengan berharap sedikit pun terhadap Allah. Mereka sudah melampaui batas, senantang pangeran, bahasa kasar ngomong ngono, Pak. Mane awak dhewe kalau kondisinya kita itu menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, ojo sok-sokan malah wis gak ngurus, aku tak usaha sak kuat-kuatku, enggak begitu. Cuma malah model kayak nantang pangeran, wis gak ngurus wis aku tak panggah ngene. Ojo kayak caranya adalah engkau tunduk terhadap Allah, engkau pasrahkan terhadap Allah, bakal 5 hari urusane. Pun niku ngoten nggih. Kita lanjutkan lagi, hatta idza fatahna alaihim baban adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Hatta idza fatahna alaihim baban adzabin syadidin. Hatta idza fatahna alaihim,
sehingga tatkala aku membuka untuk mereka baban dza'adzabin syadid, sebuah pintu yang memiliki siksaan yang sangat pedih, idahum fihi mublisun, tiba-tiba mereka di dalam siksaan tersebut mereka menjadi orang-orang yang putus asa. Makna tengriki dilanjutkan hatta ibtidaiyatun. Hatta ini merupakan hatta ibtidaiyah. Tubda'u ba'daha al-jumal. Yang mana jumlah setelahnya hatta itu menjadi jumlah yang baru, jumlah yang dibuat permulaan. Idza fatahna 'alaihim baban dza'adzabin ay sahibi 'adzabin syadidin. Hingga tatkala aku membuka untuk mereka pintu yang memiliki siksaan yang sangat pedih, berupa apa? Huwa yaumu badrin bil qatli, yaitu perang Badar tatkala orang-orang kafir banyak yang terbunuh, kalah banyak terbunuh. Idahum fi mublisun ay aisuna min kulli khair, tiba-tiba mereka itu menjadi orang-orang yang sangat putus asa dari segala bentuk kebaikan. Ya, mublis itu maknanya putus asa. Mulanya iblis itu dikatakan disebut dengan iblis karena liya'sihi min rahmatillah, karena iblis itu sudah putus asa daripada rahmatnya Allah, sudah tidak bisa diharapkan lagi dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Bon, artinya ya nopo tengriki didawuhaken memang benar-benar mereka orang-orang kafir itu sudah kalah telak di dalam menghadapi niki. Tatkala perang Badar, malah dengar iki diindakan laqad fashalat ma'ahum kullul muhawalat fama ajdat ma'ahum ar-rahma wastamaru ala ghalwa'im fama ajda ma'ahumul adzab wamastakanu ba'da an akhadahumullahu bihi idzan lam yabqa lahum hujjatun wala amalun fin najah fa fataha 'alaihim baban dza'adzabin syadid. Intinya mereka orang-orang kafir itu sudah tidak menemukan cara perlawanan dari segi apapun. Ya, dari segi hujjah juga kalah, dari segi peperangan juga kalah, semuanya kalah. Yang ada mereka itu menjadi putus asa. Ayyisuna minan najat mutahassirun ala ma fatahum. Bon, kita lanjutkan lagi. Wa huwal ladzi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Niki ayat sing pun bolak-balik dibahas niki ya. Tengriki tingendika akan wa huwallazi, Allah taala adalah zat ansya'a yang menciptakan as-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidata dan juga hati, qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali mereka untuk melakukan tindakan syukur. Kenapa kok tiba-tiba Allah Ta'ala membahas bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk mereka, tapi sangat sedikit sekali mereka untuk bersyukur? Karena ini seolah-olah menjadi hujah bagi mereka. Kalian semua itu sudah diberi yang namanya pendengaran, penglihatan dan juga hati, yang mana tiga perkara ini merupakan alat utama untuk memahami sebuah hujah, untuk memahami ayat-ayatnya Allah Ta'ala, akan tapi tidak mereka gunakan. Kan ngatakan walladzi ansha'a ay khalaqalakum as-sam'a bimaknal asma'. Allah Ta'ala menciptakan yang namanya pendengaran. Ini pun bolak-balik diaturakan ya. Jadi sampun bolak-balik diaturakan bahwa yang namanya tengeriki al-asma' as-sam'u itu bimana al-asma'. Secara runtutan niki iling-ilingan tenanan bahwa nang ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah bolak-balik didawahkan bahwa yang pertama kali Allah Ta'ala menciptakan itu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Kenapa kok seperti itu? Ini sama, runtutan Al-Qur'an ini sama seperti yang sudah disepakati oleh para dokter bahwa indera-inderanya para manusia ini yang berfungsi paling pertama sendiri bagi seseorang yang baru lahir, katakan anak kecil, bayi, anak kecil,
Jadi yang berfungsi pertama adalah pendengaran. Telingane dhisik sing krungu. Ono arek cilik iku ya sudah lahir dapat 1 2 3 hari sudah bisa melihat mendengar. Dalam keramaian mereka pasti akan terganggu. Tapi mata masih belum melihat. Nunggu beberapa bulan baru bisa melihat. Inilah real sesuai dengan ayat Al-Qur'annya. Kemarin juga sampun dijelaskan kenapa kok lafadznya as-sam'u ini mufrad sedangkan al-absar ini lafadznya jamak. Alasannya adalah karena kalau al-absar pendengaran, penglihatan, absar itu kan penglihatan. Kalau penglihatan itu banyak. Dengan sekira semuanya itu bisa penglihatannya itu banyak, dengan sekira nggak bisa seorang manusia tersibukkan dengan semuanya, itu nggak bisa. Tapi kalau sebuah pendengaran itu semuanya itu satu. Semuanya itu satu. Ana ngeten yang sering didawakan kalian Syekh Mutala Asy'arawi. Andaikan ada orang 1000 atau 100 di dalam satu ruangan, itu mereka tatkala menghadiri sebuah acara, mungkin mereka itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Penglihatan apa yang mereka lihat itu berbeda-beda. Tapi yang mereka dengarkan itu bisa mereka satu, fokus kepada satu suara yang sedang menjadi acara di situ. Katakan ngaji ngono Pak ya. Orang 100 hadir, orang 1000 hadir. Bisa saja yang satu itu sambil ngelamun, yang satu itu sambil penglihatannya beda-beda. Tapi untuk masalah apa yang mereka dengarkan bisa menjadi satu. Karena yang namanya pendengaran itu menjadi satu, sedangkan masalah penglihatan itu berbeda-beda. Ayo soal afidah, Allah Ta'ala juga menciptakan yang namanya hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali. Ma-nya seperti ini namanya ma yang takkidun lil qillah, untuk menaukidi sedikitnya. Qalilan ma atau kasiran ma ya. Jadi ma-nya itu berfungsi untuk takkid. Sedikit sekali mereka itu bersyukur ya. Yang ada seperti yang didhawuhkan di dalam ayat lain itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didhawuhkan dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh aku telah menetapkan dalam neraka jahanam kebanyakan daripada manusia dan juga dari jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk berpikir, tidak gunakan untuk memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka memiliki mata yang tidak mereka gunakan melihat secara baik. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengar secara baik. Ulaika kal an'ami bal hum adallu, mereka itu sama seperti halnya hewan-hewan, bahkan justru mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Cara bahasane lahum qulubul la yafqahuna biha, duwe ati tapi gak digawe mikir. Duwe lahum a'yunul la yubsiruna biha, duwe mata tapi tidak digunakan untuk melihat secara baik, mengamati secara baik, mengamati yang sifatnya untuk mengambil sebuah pelajaran. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk secara baik, tidak digunakan untuk mendengar secara baik. Di rungokne ayat-ayat Al-Quran malah mereka itu berpaling dan seterusnya. Wa walladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa walladzi dzara'akum ay khalaqakum, Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian semua di bumi.
Wa ilaihi tuhsyarun ay tub'asuna, dan kepada Allah kalian semua akan dibangkitkan dari kubur. Mulai lagi ini pembahasan yang namanya dibangkitkan dari kubur, karena ya seolah-olah memang banyak sekali yang masih belum bisa mengimani secara baik yang namanya al-ba'ats, dibangkitkan dari kubur. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua di atas muka bumi ini, sekaligus juga Allah Ta'ala lah yang sifatnya itu akan menumbuhkan kembali kita untuk dibangkitkan dari kubur. Jadi ojo dikira awak dewi gula es mati berarti wis mari. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau doanya Syekh Mutawalla Sya'rawi seperti ini. Wa huwallazi ansha'akum fil ardi wa huwallazi dzara'akum fil ardi. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian semua di atas muka bumi ini. Artinya bagaimana? Ai basakum wa nasyarakum fi anha'il ardi litu'ammira kullaha. Yani Allah Ta'ala itu menciptakan seluruh para manusia dalam keadaan berpencar-pencar ke seluruh penjuru dunia. Ke seluruh penjuru dunia. Hatta tara unasan mutasyabbisina bil jibal was-sahra al-faqr al-jarda wa la yarduna biha badila. Bahkan seringkali kita melihat kehidupan orang-orang yang hidup di pegunungan, orang-orang hidup yang di pedalaman, ya. Wong-wong sing rela hanya hidup di pedalaman saja, bahkan nggak mau disuruh meninggalkan desa mereka, nggak mau. Wala yarduna biha badila, nggak mau meninggalkan tempat pedesaan yang mereka tempati. Masih banyak kan di Indonesia suku-suku yang seperti itu, yang cuma menetapi terhadap pedalaman-pedalaman. Mungkin kalau di Arab itu disebut dengan yang namanya Arab Arabi atau Arab Badui, suku-suku pedalaman. Kalau di Indonesia masih banyak, seperti di Papua masih banyak, suku Dayak juga masih di sebagian suku Dayak juga masih di pedalaman, kemudian suku Baduy, kemudian suku yang di Banten itu masih banyak yang cuma menetap di dalam yang namanya pegunungan-pegunungan. Nggak mau disuruh pindah, mereka nggak mau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan wa qad ra'ayna misla haula alladziina sabaru ala aqdarillah fi biladihim ra'aynahum fil Yaman. Banyak sekali kita lihat dari mereka. Mereka itu benar-benar terpencar di seluruh muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah kalian semua akan dibangkitkan. Ya, ini untuk memberikan pemahaman bahwa yakni la tafhamu annakum binasyrikum fil ardi wa tafriqikum fiha annakum taflituna minna au annana la nakiru ala jam'ikum marratan ukhra kama nasyarnakum li hikmatin najma'ukum li hikmatin la yakhruju min aidina ahad. Jadi dawuhnya Syekh Mutawalla Sya'rawi, jangan sampai kalian memahami bahwa terpencarnya kalian semua para manusia di muka bumi ini itu membuat kalian semua itu menjadi tidak diperhatikan oleh pandangannya Allah Ta'ala, oleh pengetahuannya Allah Ta'ala. Jangan sampai ada yang memahami bahwa gara-gara terpisah-pisahnya kalian semua itu seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu untuk membangkitkan kembali kalian semua di waktu yang lain. Allah Ta'ala maha mampu. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa la ikhtilafal laili wan nahar afala ta'qilun.
Surat Al-Mu'minun ayat 80 niki benjing mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.